Fana itu artinya rusak atau lebur. Jadi ketika orang, misalnya Panabilah nih, ketika seseorang ini mencintai Allah, dirinya ini kesadaran dirinya itu lebur dengan cintanya Allah gitu. Jadi masuk tenggelam ke dalam lautan cintanya Allah gitu. Tidak sadar, orang itu tidak sadar. Jadi tidak sadar bahwa dirinya itu sebagai manusia itu sudah tidak sadar. Yang ada kesadarannya Allah. Makanya ketika orang dalam fana kayak seperti itu nih, kadang-kadang omongan-omongan atau ucapannya nyeleneh-nyeleneh seperti itu. Yang bertasawuf enggak selamanya begitu. Jadi orang yang bertasawuf belum tentu semua mengalami seperti itu. Jadi kalau kita mau ya fana gitu ya, kita harus belajar tasawuf. Tetapi dalam proses belajar itu belum tentu, karena ketika kita belajar itu sampai enggak mengenal Allah gitu. Ketika kita mengenal Allah terus istiqomah gitu dalam menjalankan itu, menjalankan aturan-aturan yang dikehendak Allah gitu, itu pasti akan terjadi seperti itu. Iya, tandanya kalau orang yang mengenal Allah itu pasti apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa, yaitu Allah gitu. Dia akan patuh dengan ininya, dengan kehendak Allah. Jadi ketika Allah selalu di dalam ajaran agama kan Allah itu selalu menyuruh untuk berbuat kebaikan. Nah, ketika seseorang mampu memandang Allah, pasti dia perbuatannya perbuatan baik, tidak akan menyakiti manusia. Jangankan manusia, rumput ataupun hewan sekecil apapun tidak akan rela dirinya. Kesandung saja, misalnya abang lagi berjalan nih, kesandung nih, padahal yang kesandung itu abang sendiri. Abang ini akan merasakan berdosa karena abang seakan-akan tidak mampu menjalankan amanah, karena jasad ini, raga ini bagian dari amanah gitu. Nah, ketika kita jatuh atau ketika kita tersandung batu atau apa, kan itu kita kan merasakan sakit. Dengan rasa sakit itulah kita merasa tidak mampu membawa amanah, karena anggapannya orang semacam ini lalai gitu. Jadi tidak hati-hati seperti itu. Makanya orang yang semacam kayak begini ini nih, hati-hati banget, tidak mau istilahnya sedikit pun melakukan kesalahan, tidak mau. Kalau kita kan biasanya kalau kesandung aja kan biasa, kadang-kadang ngambil rumput atau motongin rumput kan biasa-biasa saja. Tapi kalau orang yang mampu memandang Allah itu tidak berani semacam itu, karena yang dipandangnya itu adalah Allah. Dan jadi gini, semakin dia memandang Allah, semakin dia cinta, itu maka dia akan tenggelam. Jadi seperti kita berpacaran, misalnya kalau kita memandang lawan jenis ini bikin kita gregetan atau gimana, kadang-kadang kita kan pengen meluk, pengen mendekat atau makin kayak begitulah. Nah, begitu juga dengan Allah. Jadi rasa cinta ini, makanya cinta yang ditumbuhkan pada diri manusia ini sesungguhnya itu cinta harusnya ke Allah, bukan ke makhluk. Sebenarnya seperti itu. Makanya manusia kalau sudah cinta kepada apapun, dia akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan cintanya. Ya begitu juga dengan para kekasih-kekasih Allah. Dia akan selalu patuh dengan kehendak-kehendaknya Allah. Masalah proses sih kebanyakan kan kalau di ulama-ulama kan hanya menceritakan atau ngasih tahu tentang fana itu, pengertian fananya itu, bahwa fana itu lebur atau semacam yang tadi kita bahas.
Tetapi kalau dari prosesnya terjadinya panah itu semacam apa, jarang yang dikemukakan atau dituliskan. Saya tidak tahu di kitab-kitab apakah ada menceritakan tentang prosesnya terjadinya panah. Yang jelas di dalam hadis qudsi itu ada ketika Allah menyayangi atau mencintai hambanya, maka Allah itu akan mematikan si hamba itu, lalu digantikan dengan dirinya. Itu artinya panah, semacam itu. Ada juga yang mengartikan bahwa itu adalah mati sebelum mati, tetapi itu bagi saya sendiri kurang pas, karena kalau panah diartikan mati sebelum mati, itu kan panah itu kan usahanya Allah atau perbuatan Allah mempanahkan. Sementara kan yang namanya mematikan itu kan sesuatu perintah dari Allah, ya kita harus mampu melakukan seperti itu. Dan sementara untuk panah itu bukan kehendaknya si pelaku. Misalnya kita nih pengen panah, nggak bisa. Kita pengen panah itu nggak bisa, itu tergantung Allah. Kita ini hanya menjalankan. Jadi gini, kita itu saking cintanya ke Allah gitu, makin cinta, benar-benar cinta dan tulus. Nah Allah itu tahu bahwa hati kita, cinta kita ini ke Allah itu benar-benar sungguh-sungguh. Jadi ya dipanahkan oleh Allah seperti itu. Kalau proses, kalau mau masalah pengalaman kan, kalau pengalaman itu kan beda-beda. Yang jelas kalau jadi gini ya mungkin agak sedikit gimana, takut salah paham kalau berbicara tentang pengalaman semacam itu, yang mungkin berbeda-beda semacam seperti itu. Ya kalau saya kan bercerita tentang panah ini karena bukan pengalaman ya, jadi proses waktu terjadi seperti itu ya, ketika saya benar-benar memandang Allah dan terus menerus dan rasa ingin lebih dekat lagi, seakan-akan di tubuh kita ini ada yang mau keluar gitu, dan badan saya ini seperti mau apa namanya rubuh gitu, kayak mau jungkir balik seperti itu, dan mulut ini seperti ingin teriak seperti itu. Dan waktu itu ya karena saya berusaha untuk sadar, karena posisi waktu itu kan di rumah saudara yang dimana di situ ada orang sakit. Nah waktu ingat ada orang sakit, nah di situ saya tidak terus. Jadi saya kembali lagi. Mungkin kalau seumpama diteruskan, ya bisa saja itu panah, atau bisa saja saya itu mati di situ. Cuman waktu itu disadarkan karena ingat ada orang yang sakit. Karena waktu itu saya itu ingin teriak seperti itu. Jadi yang dirasakannya itu satu, ada sesuatu di tubuh kita ingin keluar, lalu badan kita seakan-akan ingin terjungkir, dan mulut ini ingin teriak seperti itu. Dan saya itu nggak tahu apakah yang akan terjadi itu panah atau kematian, saya nggak tahu seperti itu. Ya kalau belajar tasawuf itu jangan hal-hal yang semacam kayak begitunya yang kita inginkan. Jadi jangan ingin kita panah, jangan ingin kita karomah, jangan ingin kita ilmu laduni atau semacam kayak begitu. Ya fokus saja ke Allahnya. Ya tujuan kita kan Allah. Jadi kalau masalah terjadi, mau Allah memberikan karomah, mau Allah tidak mau memberikan karomah, mau Allah mempanahkan atau maupun tidak, ya itu terserah Allah. Jadi gimana ya, jangan, itu salah kalau seumpama kita bertasawuf hanya menginginkan itu saja, sampai kapanpun nggak bakalan bisa terjadi, nggak bakalan bisa menemukan Allah. Sedikit saja keinginan kita ada sesuatu selain Allah, itu sulit. Masalah proses perjalanan itu tergantung ininya, perjalanan kita, usaha kitanya.
Ya kalau pengalaman kita kan nggak nyampe tahunan sih, paling bulanan. Karena waktu itu saya nggak berpikir yang apa ya, yang istilahnya pengen cuman pengen tahu aja gitu. Jadi pengen benar-benar paham tentang sifat-sifat Allah seperti itu. Nggak ada yang lain, nggak ada keinginan yang lain seperti itu. Iya, kalaupun toh ada yang lama gitu, bertahun-tahun, bahkan yang sudah bertahun-tahun juga belum pernah ngalamin kayak begitu, ya mungkin yang harus ditanyain adalah hatinya, bagaimana hatinya, niatnya seperti itu. Ya sebenarnya sih kalau belajar tasawuf itu bukan harus banyak bacaan. Jadi misalnya sehari semalam kita wiridan terus kayak begitu, ya itu tergantung ya. Jadi tergantung dari gurunya. Kalau memang gurunya mengharuskan untuk seperti itu, ya ikutin saja. Karena kan kita sebagai orang yang bodoh, yang tidak tahu, ya ikutin saja. Tapi kalau saya kan nggak seperti itu. Justru menurut saya itu sebenarnya simpel. Cuman yang jadi membedakan kalau dari pengalaman diri saya itu, yang pokok utama kita ini adalah menjaga nafsu kita. Intinya kita harus mengenal hawa nafsu. Apapun bentuknya hawa nafsu yang kita tahu nih, itu harus dicegah. Nah, salah satu cara untuk mencegah hal itu ya kita harus berpuasa. Karena kan dalam keterangan bahwa puasa itu bisa menurunkan hawa nafsu, dan iblis pun kan menggoda melalui peredaran darah. Dan dengan cara berpuasa inilah mempersempit peredaran darah, sehingga godaan-godaan ini tidak begitu brutal. Saya termasuk lebih ekstrim karena berpuasa itu siang malam. Yang mungkin kalau makan itu, percaya nggak abang, saya itu sehari semalam makan cuma sepotong roti, harga 1.000-an. Itu 1.000-an di tahun 2002 apa 2003 ya, seperti itu. Kalau itu roti kalau diremas paling segede apa itu satu hari satu malam cuman makan itu doang. Nasi jarang, paling kalau nasi tiga suapan seperti itu. Ya pertamanya lapar banget ya, sekitar satu hari ya, pokoknya yang paling terasa sakitnya itu perut lapar itu sekitar 3 harian, 3 hari sampai kita tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau sudah seminggu kayaknya terbiasa gitu. Justru dengan apa namanya, dengan puasa itu malah beda, ada kenikmatan yang sulit kita bandingkan. Pokoknya intinya begini bang, kalau abang mendengar cerita-cerita dari saya atau dari orang lain, abang bisa percaya atau tidak. Tetapi kalau abang menjalaninya, baru abang oh gitu, iya benar juga ya gitu. Jadi lebih baik mengalaminya seperti itu. Cuman satu pesan dari saya, jangan fokusnya ke Allah saja, jangan pengen ngarepin yang macem-macem seperti itu. Justru bang yang lebih aneh kayak begini nih, abang misalnya bertasawuf terus berhasil lah gitu, istilahnya mengerti. Abang ini nggak bakalan merasa diri abang itu merasa benar. Justru abang ini akan merasa paling berdosa. Sekalipun abang nih, misalnya abang melihat ada orang yang penjahat atau orang yang berkelakuan buruk semacam itu, tetap abang itu akan menganggap bahwa diri abang lebih buruk. Anehnya gitu. Kalau sekarang kan kita beda.
Kalau sekarang kan kita selalu nunjuk orang itu lebih buruk, sementara diri kita tidak tahu. Nah, kalau kita belajar ke itu, kalau kita sampai, justru beda. Orang lain itu lebih beruntung sebenarnya, diri kita ini lebih rusak, seperti itu. Jadi bukan karena nggak percaya diri atau apa, jadi kita merasakan keburukan atau merasa banyak dosa itu karena paham betul kesalahan-kesalahan kita ini, itu. Jadi ketika kita mau berbuat baik ternyata susah begini begitu, jadi nggak semudah yang kita bayangkan, sehingga kita ini merasa benar hidup untuk menjadi orang baik itu susah, sulit, seperti itu. Jadi pada akhirnya kita ini merasa diri kita ini paling bersalah, paling berdosa. Nah, makanya abang kalau misalnya ketemu ada orang yang belajar tasawuf kayak begitu tapi merasa dirinya paling benar, yaitu mesti dipertanyakan. Mestinya nih, kalau seandainya dirinya itu memang bertasawuf, nggak harus menyombongkan diri atau merasa udah benar atau lebih baik daripada orang lain. Wah, itu menyalah aturan. Enggak, ya seharusnya seperti itu. Intinya begitulah, semakin kita mengenal Allah itu semakin kita ini merasa paling banyak salahnya, seperti itu. Jangankan dari perbuatan, bang, dari bicara saja, dari gerak-gerik tubuh kita ini akan merasakan. Artinya merasakannya ini apakah perbuatan kita, sikap-sikap kita ini salah atau tidak. Jadi kalau kita sekarang ini kan enggak berpikir ke situ. Yang penting perbuatan yang kita lihat bagus, ya udah cukup. Tapi kalau belajar tasawuf enggak. Dari cara berjalan aja diperhatiin sama kita. Apakah berjalan kita ini diridhoi atau bersalah enggak nih? Salah enggak cara jalan kita ini? Itu bisa tahu kadang dari muka, wajah muka gitu ya, kayak gimana ya istilahnya ngomongnya, roman wajah kita ini, takut kita dianggap gimana lah gitu. Jadi perbuatan kita, ucapan kita, sikap kita itu diperhatikan oleh kita sendiri. Sedetil itu kalau orang yang belajar tasawuf itu seperti itu. Jadi kalau belajar tasawuf itu bukan kita sudah mengenal istilahnya kalau orang-orang kan suka ngomong kayak begitulah istilahnya. Allah itu di sini, Allah itu Muhammad itu kayak gitu. Enggak. Sebenarnya inti dari ajaran tasawuf itu perilaku. Intinya perilaku. Bagaimana kita menjaga perilaku ini, dan apapun yang ada di pelajaran-pemahaman kita ini